namanya mati kita nggak tahu. Apa-apa bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan, kita nggak tahu. Atau malah sebaliknya, saya yang belakangan, ibu-ibu duluan, kita nggak tahu. Atau malah saya yang duluan nyolatin ibu-ibu, kita nggak tahu. Menang banyak kagak mati-mati guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Makasih. Kabar. Alhamdulillah. Mohon izinnya. Ajilin. Ya, iya, ajilin. Begitu aja. Promosiin saja. Apanya? Kantong ini. Kantongin satu. Ya kalau sudah. Ya. Halo. Cek sound. Tukang sound mana bang? Di mana adanya tukang sound? Kontrol depan bang, hidupin. Kontrol monitor depan. Cek cek cek. Halo tes. Nah gitu angkat. Halo tes satu. Efeknya turunin. Turunin. Cek 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 zoom. Cek cek. Halo tes satu. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus yang sama kita muliakan guru kami yang mulia, yaitu orang tua kami Al-Mukarram Al-Walid Ki Haji Abdul Razak. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmunya bermanfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Attas, guru kita doain panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, semoga beliau sehat terus, panjang umur, berkah usia, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Yang mulia orang tua kami Bapak Haji Muhdas bin Haji Jayadi, Bapak Haji Muhammad Nasir, Haji Muhammad Zain selaku Ketua DKM, Bapak Haji Rahmat Fauzi Ketua RT, Bapak Haji Ahmad Faisal Zubair, Bapak Haji Soleh bin Haji Zayadi, Bapak Kompol Multazam Lisendra Kapolres Jagakarsa. Kapolres apa Polsek ini? Ini tulisannya Kapolres. Kapolsek Jagakarsa, Bapak Haji Ali Haryanto Lurah Tanjung Barat, Bapak Haji
Ahmad Syaifuddin, Ketua RW 05, dan habis udah nggak ada lagi. Mudah-mudahan yang hadir para tokoh masyarakat, orang tua kami, guru-guru semua yang hadir, semoga sehat, panjang umur, berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah, teman-teman dari FBR ada, Porkabi juga ada, dan banyak dari Juklak juga ada, mana macam-macam udah banyak di sono, ormas no ya, dan juga panitia penyelenggara peringatan Maulid, ibu-ibu, bapak-bapak, silok banget nggak ada kesono pok saya tuh ada gituan, lampunya nggak ada kesono, bingung kesono silok. Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini sehat walafiat, panjang umur, ilmu manfaat buat kita semua. Nembaknya ke muka orang ini mah, kalau ditembak salah naro. Iya, tukang lighting bagaimana tahu. Serta kita semua yang hadir malam ini, kita berharap kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Tema kita kali ini Masjid Jami An-Nuriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, santunan yatim dan duafa. Tema titik 2, tanda kutip, meneladani adab Rasulullah dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuh, baca diri dah. Semoga tema yang malam ini diangkat panitia bisa kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal. Ibu, bapak, hadirin, hadirat, jamaah yang berbahagia. Maulid kita laksanain malam ini, udah sering kita maulid. Maulid kita udah sering. Ya po, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, ke majlis, bahkan ke kantor-kantor, semua kita ngelaksanain maulid. Walaupun bulan maulid udah ninggalin kita selaman-laman. Ngerti selaman-laman? Itu bahasa Mandarin, po. Walaupun bulan maulid udah ninggalin kita, kita tetap istiqomah melaksanakan peringatan maulid. Ini menandakan cinta kita ke Rasulullah. Ada yang bertanya, Ustaz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Siapa yang nyuruh? Po, nyautlah. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Allah udah bilang di dalam Quran, ayat udah hafal semua po, bang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya, Allah nyuruh kita contoh tuh Nabi, contoh. Berarti kan yang nyuruh maulid Nabi, yang nyuruh maulid Allah ya po. Po, bocah diem nih, rasa banget. Ya, bocah ditaruh di depan sih. Udah jangan bercanda, takol-takolan. Diem. Orang kagak ngiatin gua. Kagak ngiatin lu. Nah, diam situ ya. Namanya bocah po, maklumin aja ya. Namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Bener, kemarin saya nelpon panitia acara udah mulain itu. Belum Ustaz, orang udah banyak. Belum Ustaz, baru bocah doang. Tuh, berarti kan bocah bukan orang. Nah, diam tong. Bu, yang nyuruh kita maulid kan hakikatnya Allah. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, kalau kita yang nyuruh Nabi kan Nabi yang orangnya ada. Ya Bu, ini Nabinya udah nggak ada, Rasulnya udah wafat. Kalau Rasulnya udah nggak ada, Nabinya udah kagak, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, po, cepetan ngapalin lagu. Bener dah. Ulama dulu pada cerdas, beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror. Ini semua sejarah pakai lagu. Ini sound sistemnya nih terlempar dibuang ke sono semua suara, Bu. Jadi suaranya harus keluar semua nih, capek. Ngadep sono menatu di sini. Bu, nih jadi kalau nabinya udah nggak ada, rasulnya udah wafat, disuruh pelajari riwayatnya. Kita kadang-kadang sama rawi apal banget.
sampai kulit-kulitnya apal. Ya kan, Po ya? Pengarang rawi udah ngomong di rawi, Bu, Bang. Mana pengarang rawi ngomong? Nahnu jironum bidal harami haramil ihsani wal. Ada di rawi. Ada di rawi. Tahu artinya? Ini pokoknya begitu dah. Jadi pengarang rawi udah ngomong tuh. Kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu. Bahkan kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Mulid dari dulu udah ada. Mulid dari dulu udah ada. Mulid dari dulu udah ada. Mulid. Jadi bukannya bid'ah, Po, bukan. Justru yang bid'ah itu ulang tahun. Ulang tahun kerjaan orang stres. Ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain. Kan PA. Bener, Po. Empuk agak cayaan. Lilin mau ditiup, dinyalain. Habis dinyalain, dia tiup. Kan mati tuh lilin. Pakai nyanyi, panjang umurnya. Panjang umurnya. Lah mati, panjang umur. Emak kita pun, nenek kita nggak pakai kue ulang tahun, Po, umurnya panjang sampai karang, ya kan? Orang sekarang pada sok di kue tar, taloin lilin nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, nah tuyul ulang tahun. Jadi maulid dari dulu udah ada, maka di rawi itu kita baca assalamu alaik anbiya, assalamu alaik atqal atqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, Po, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum ada, ceritanya udah ada. Nabinya belum ada. Nabi kita Muhammad belum ada nih, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir. Mana kita tahu di rawi? Di rawi kita baca tuh, An Atha ibn Yasar an Ka'bil ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata bi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Adakah dirawi? Dulu sebelum Nabi lahir, Po, ada yang namanya Yasar. Yasar ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua, sampai kulit-kulitnya hafal semua, Po. Diajarin kitab Taurat sama anaknya tuh yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, toh, lu pelajarin kitab Taurat ya, sampai hatam total ya. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya jangan-jangan. Bocah dulu. Kalau kata bapaknya jangan-jangan, simpen-simpen, nurut. Bocah dulu mah, Po, Bang. Bocah sekarang beda. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut, nunduk kita. Sekarang mah bocah, jangankan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lo, Bang? Ngapa lo, Bang, tuh bocah sekarang? Lah ini si Ato nurut banget apa kata bapaknya, simpen ya simpen. Falamma mata bit fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset-leset. Prediksi kita sering meleset, Bu. Bapak-bapak bininya bunting 9 bulan, ngagul aja, masa apa juga ngagul. Lu lihat ini bini gua kalau beranak nih, teranak gua putih bersih kulitnya. Kenapa? Karena emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Prediksi meleset. Nih. Halo, tukang sound. Ini Bang nih, efeknya kencangan Bang nih. Nih, monitor kontrol kekencangan efeknya. Suara asli aja. Masih ditaruh efek ini.
Ada efeknya tuh, ting ting ting. Nah ini kontrol mati nih yang belum kemarin esok nih, mati nih yang ada kemarin ini ada orang tuh bang abang ya, ini por kabir bang por kabir. Nah ya itu mati kan itu nggak ada suaranya. Iya, dia kagak budak dia tuh. Di situ nggak denger abang ya. Ini bagaimana sih son? Gitu kalau mau dangdut ini mah, cek. Capek pegel kalau kita ini kencang beda. Kurang enak, mungkin aku mau ngaji Nasir, dananya cekak apa ini? Bahaya deh. Deh, orang banyak begini, soalnya begini, kalau kagak nyampe ke sana gak kedengeran kunjung. Ibu, terus, nih, jadi nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Rasulullah belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Mana sih tukang son ini? Kok salon dibuang ke sono, dibuang ke sono. Ini kagak ada bunuh diri. Cekek leher ngomongin diri. Kori betah aja begini. Ya terus bu. Nih ya Allah nabinya belum lahir ceritanya udah ada. Luar biasa. Zainal Anbiya. Yang kedua. Kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir ceritanya udah ada. Itu cerita pertama. Yang kedua. Di mana-mana musuh kagak demen sama kita. Bang. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa sih, Pok? Setan, jin, belis. Belis. Itu omongan orang dulu, belis. Lu lagu lu kayak belis tuh gitu. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib, Bu, demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi kita lahir, jinnya pada selawatan. Jin selawat. Jin selawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin orangnya belum ada. Bayangin jin, Nabi mau lahir jin pada solawatan bang. Makanya kalau ada orang kagak demen solawat tuh manusia lebih jelek daripada jin. Itu mana berandong, ganderuwo, bebegi, kuntilanak. Makanya selawat membuat. Selawat membuat. Selawat. Selawat. Anak hadro udah pulang aja mainnya hadro nih. Selawat. Membuat selawat po. Orang dulu baca selawat apa berkah banget emak kita masak nyuci goreng tempe. Emak kita po bikin sambal aja sambil ngulek. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tuh goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin li nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Keenakan selawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah bang, nyalung apa tempe angus gara-gara Muhaimin ini bang. Muhaimin orang mana lu itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem kok. Mama sekarang, mama milenial belagu banget, kesel melaki nyanyi. Min goreng tempe perasaan. Ya kan kok, ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Nenek-nenek nyanyi gituan. Mati atau hilang perasaan. Apa memang pindah ke lain? Jadi aku harus masa si aku kalah lubang bongbong. Pusing nih, ini menyambung terus. Ini lakinya denger kagak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin. Masya Allah kalau kita selawatan enak biar kita gedeg buat sama laki juga po. Kalau selawatan jadi adem bang, boleh keselam dari kemarin, ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, nggak ngapa-ngapa. Laki kita namanya Komar, tujuh aja Komarun sidina Nabi Komarun. Tuh bininya namanya Rodia. Balikin melakinya Rodia. Ya dawal ayana. Bininya kesel ya toibah Rodia.
Gua jadi berantem kok. Anak yang kecil ngelihat emak selawatan itu, ikut aja lagi tuh bocah. Ya jemalu, ya jemalu. Bocah. Enak sekeluarga kagak berantem jadi lomba marawis kok, bener. Masya Allah, kamera pindah kan gara-gara gue pindah. Biarin aja. Halo. Ibu ya, tuh aja kamera kesian buat ke layar metot. Iya. Bu. Iya, di sono kok enak ini. Biarin pojokan begini kita. Zainal Anbiya. Selawat Mbak. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat protes, Bang. Malaikat pada protes. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia perusak. Sok tahu banget malaikat. Orang belum dibikin udah dikata perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat kok pada heran, malaikat pada kagum, Bang. Sampai-sampai malaikat bertanya, "Kila huwa Adam." Ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang, "Adamu uniluhu a'lal maratib." Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi. Kila huwa Nuh. Nanya malaikat, kamu nanya. Itu omongan bocah sekarang itu, Bang, gue gedeg banget itu. Saya nanya bener banget, deh udah makan, kamu nanya. Kamu nanya. Belok kok. Suek banget. Malaikat bertanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, siapa? Apakah Nabi Nuh? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Nuh, perahunya kagak tenggelam, kelabuknya nggak kelebu, tuh perahu nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya kok Nabi Nuh nggak kelebu, karena di dalam tubuhnya ada Nabi Nur Nabi Muhammad. Makanya kalau pengen kampung kita nggak kelebu, nggak kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Tuh, amalan Nabi Nuh apa sih? Di antaranya yang diamalkan Rasul, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru dat. Kita kadang-kadang terbalik. Banyak kan begitu, orang kaya yang undang teragak-geragam. Ya po, ada orang kaya yang undang terburu-buru. Orang kaya mati mimpin tahlil tuh Ustaz nggak kelar-kelar, 1000 dibaca makannya enak-enak orang kaya. Aki-aki pengen lentuk. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Masya Allah, luar biasa kok Nabi. Kalau bukan Nabi Nuh, kata malaikat, kila huwa Ibrahim. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim yang kau ciptakan? Ya Rob, kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Wah, Nabi Ibrahim pas mau dibakar nih, bocah. Nabi Ibrahim mau dibakar. Nabi Ibrahim mau dibakar. Kalau kagak diajak ngomong, jangan ngomong sendiri pada dia. Begitu kok, asal ceramah depan bocah kayak nanding pondok kita, kayak nanding pondok, yang atu bener, yang atu lompat. Nabi Ibrahim mau dibakar, Allah bilang ke api. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum. Jadi seluruhnya di dunia itu waktu itu po api kagak panas. Nenek-nenek masak sampai 3 jam kagak matang-matang. Dan apinya nggak panas. Makanya ini ayat boleh diamalin buat empok-empok nih yang rajin depan kompor lagi masak tuh, baca nih ayat.
Kalau iya enak, kok. Nama kita ganti, nama Ibrahimnya nama kita umpama Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api dah, po. Ya, insyaallah. Melepuh. Zainal Anbiya, hebatnya Rasulullah. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf ibu bapak, kita nih kalau kemana-mana kotoran kita bawa di perut, banyak banget kotoran kita nih. Kemana aja kita bawa di perut kotoran, bener? Tapi Rasulullah, mohon maaf bang, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu banyak di sini yang buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali, itu bukan hilang kok, kanyut, beda. Bener bu, waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana ya, sini aja buang airnya. Saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran kok, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Dikalah-kalahin sama dia. Kelar Rasulullah buang air, po, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Rasul itu ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringetnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin, habis dilap diciumin tuh, begitu. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, wah, gentakannya sini bang, minyak misik bang ya. Rasain gua perengus. Wah ini tim YouTube udah pada pindah ke sono. Oh, pengen ngambil gambar saya itu dia. Jangan lupa ya, ajilin channel. Oke, like, share, and subscribe. Wah, bayar bang saya ini. Wah, kena royalti. Bu, Zainal Anbiya, Azkal Azkiya. Bahkan Rasulullah kita baca di rawi, kan ada kemuliaannya begitu banyak kemuliaan Rasulullah. Kalau kita baca nggak bakal habis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan dirawi? Rasulullah dikatakan syadidal haya wa tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Mana bang? Kencing kali ya? Ya udah kerja tiris dah. Bu, Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dan Ka'bah lagi rusak, angin kencang po, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan dari bawah. Betis doang ketinggalan. Tibang betis kelihatan malu po. Tibang betis. Tibang betis bang. Sekarang kita urat malu kan pada putus. Nenek-nenek pikirannya di mana tahu? Motor Mio, buat lana wahai kencang buat. Bocah tawa. Kemudian kenal pot racing, kulit ketiup angin najong. Tahu malu bener. Sekarang begitu, ketek ngablak, rambut beriak, merah kayak belada jonggol. Kita geresep banget ngeliat. Nabi betisnya kelihatan malu luar biasa, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Nabi mah bang, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Rasulullah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Nabi pangkat tinggi kagak sombong. Kita pangkat baru tibang bintang 2 aja pakai nembak anak buah. Oh, direkam nih. Ini dia nih, direkam katanya. Oh, radikal nih, radikal. Wah, tangkap deh. Dia kira nyamuk kali main tangkap aja. Bu, pangkat tinggi kagak sombong.
Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tibang jadi bini RT, udah belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini, Bo, bukan. Sono di Tanjung Barat. Sini juga ya. Ya Allah. Pangkat baru kayak di kita aja udah sombong kita, Masya Allah, Ipo. Duit banyak, dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Nih luar biasa, Nabi pangkat tinggi kagak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Nabi pernah satu hari kan lagi jalan po, lagi berdua-duaan sama Siti Aisyah, lagi weekend. Jalan berdua, ada orang kafir lewat bang, beri salam, salamnya lain sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain, asyammu alaika. Syamun artinya racun, asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Itu diterjemahin begitu. Nabi dikata mampus po. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah bang. Dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, ya azab lu. Tuh perempuan tuh asal tahu aja bang. Dikasih satu mulangin sampai 3. Nabi nggak marah bu, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya begitu. Hebat, dikatain kagak marah. Lewat ke masjid diludahin. Masya Allah, pokoknya dari tahu ceritanya. Dari atas rumah Nabi diludahin. Lihatnya atas, ya Allah ada yang ludahin. Senyum Rasulullah. Lewat besoknya diludahin lagi. Senyum lagi. Ketiga harinya lewat diludahin. Masih senyum Rasulullah. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin bang. Nabi sampai tengah tengok di pinggiran gang masjid. Tengah tengok. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Saya liatin tangan tengok aja. Saya lewat sini, biasanya udah ada langganan saya. Kok enggak ada ya sekarang? Kemana ya Rasul itu langganannya? Langganan apa sih kalau boleh tahu ya Rasul? Diludahin saya. Oh diludahin. Si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Nabi buru-buru pulang bang, ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit lagi sakit kok kurub yang ludahin tuh. Nabi nyampe depan rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit ke kurub tuh di atas balai, kayak ngerintih aja dia. Habis vaksin kali. Nggak asian ya po. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Kaget mau dikata langganan. Nabi masuk, duduk di hadapan Rasulullah, ngomong, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku ludahin, tiap hari engkau aku sakitin, sekarang aku sakit, satu pun belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya, saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak po. Nabi po nggak balas, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin. Sekarang juga ada yang dikatain, dihina, dibully, dikata pembohong, dikata korupsi. Enggak marah, dia mah diem aja, dibalas dengan caranya kerja yang cakep. Wah, bukti kerja nyata. Wah, dikatain begini-begini korupsi. Enggak marah, beliau mah dilawan dengan senyuman. Mantep banget, dengan bukti nyata, karya nyata, kerjanya bagus. Jakarta Internasional Stadium rapi, dibenerin media semua standar internasional, Formula E lancar bang, nggak ada korupsinya. Wah, saya mah hebat itu dia, dikatain, nggak marah, dihina, nggak marah.
Keren udah pokoknya saya mah ntar 2024 saya memilih dia aja, ntar itu mah ya 2024 saya mah emang bagus, cerdas, cakep, ganteng, keren kok. Masya Allah luar biasa dah. Baik dikatain, nggak pernah marah-marah beliau, udah nggak perlu disebut namanya kan udah tahu semua, udah pada paham ya. Iya kalau kita sebut namanya takut ntar melanggar kode etik jurnalistik nih, itu banyak banget kamera ya, takut ya oleh sebut ntar takut melanggar ya, jangan disebut namanya ya. Anies Baswedan ya kan, keceplosan deh ngomong, biarin dah udah keceplosan. Bu syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak pernah marah, diludain, dikatain, dihina nggak marah, lagi ceramah dilemparin kotoran ontak. Lagi ditoib kan ceramah Nabi dilemparin batu buang, berdarah jidatnya po, jidatnya berdarah, jidat berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah kagak bang, yang marah malaikat Jibril marah kagak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat datang nyamperin Rasulullah, apa ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih, Mat? Ini kalau bahasa kita po. Emang apa? Kagak mau gua kasih tawaran. Jangan Jibril, saya dakwah kan jangka panjang. Kalau orang tuanya saya ceramain kagak beriman, terus saya tungguin siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel banget kok. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret, begitu. Lah bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi mah bagaimana aslinya, udah pasti kafir tuh anak. Kalau anaknya masih kafir, ntar saya tungguin cucunya Jibril, saya mah sabar banget dah. Oh, kalau udah cucunya nggak beriman lagi, saya tungguin siapa tahu sampai kapan beriman, nggak marah. Mau apa sih sekarang lu? Kebakatan sabar, man. Saya mau doain aja, po. Didoain sama Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka kagak ngerti, kagak paham. Ya Allah kok ditimpukin berdarah didoain. Nah kalau model saya begitu, wah lain urusan. Ini mau umpama nih, ini ada kamera nih banyak banget nih ya, direkam nih. Iya kamera, jangan dipotong bang nih video, ntar gua viral lagi nih. Ini umpama nih saya misalnya Tile lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, wah, berdarah jidat saya. Wah, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Tile. Umpama ini Tile, ngapa Jibril? Bagaimana kalau Monas gua cabut? Gua tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah. Mampus sih, dia kata gitu. Itu kalau saya. Ya po, Masya Allah nggak marah bu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kemuliaan akhlak Rasulullah. Apalagi kita baca di rawi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya sangat demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sayang banget sama orang miskin. Nabi sayang banget kok. Sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Kita mau kok agak pakai doa begitu, emang udah turunan. Hai, engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan. Akhirnya pengen buru-buru kaya dah. Wah, bininya suruh jagain lilin, najong banget. Dia malam-malam keluar dah, gua jakoset, ada tembok orang jakoset, tembok rumah orang jakoset. Lah kalau udah diaci temboknya enak licin. Lah baru dikamprot doang jakoset lah, kok. Iya, kaya kagak pantat pada bakrak. Maksa kaya najong dah. Nabi kok.
Demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Nih sekarang alhamdulillah panitia tuh santunan yatim dan duafa. Duafa kan orang kaum lemah. Duafa artinya kan lemah kok. Orang lemah. Jangan macam-macam sama orang lemah. Bu, salah satu yang bikin kuatnya negara kita apa? Negeri kita Indonesia. Adanya orang-orang yang lemah. Bidu'ail fuqara. Dengan doanya orang-orang fakir. Nih, jeritan batin anak-anak yatim. Jeritan batin orang fakir. Langsung menembus aras. Didengar oleh Allah. Jangan macam-macam sama orang susah. Makanya abang-abang yang udah pada kaya di atas sono. Jangan macam-macam. Ntar kalau rame-rame orang miskin saya kumpulin. Orang fakir saya kumpulin, anak yatim saya kumpulin. Ayo kumpul semua, kita kumpul. Orang fakir, orang miskin, semuanya kumpul. Kaum doa apa? Ayo rame-rame, kita rontogin dia. Doa rame-rame. Wah, jangan macem-macem sama anak yatim. Nih gara-gara sekarang, po, gara-gara COVID kemarin, gua tahu setengah agak boleh ngumpul-ngumpul kita. Ya, po. Jalan-jalan kemana aja, dagang pada gak boleh. Ya kumpul-kumpul nggak boleh, kerja pada di PHK. Tingkat kemiskinan naik. Lagi miskin, lagi susah rakyat, dibikin susah lagi dengan aturan yang macam-macam. Wah, ilah, kok tiap hari beritanya TV, siang malam yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, daerah sini terpapar sekian, ada terpapar sekian, yang mati sekian. Nenek ketakutan. Beritanya siang malam, kena pilek dikit ya, gua kena pilek ya, kena nih gua kena. Udah lagi panik, ditambah panik. Tulisannya gede banget. Di mana-mana pakai baleho, pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Penakut-nakut ini kata-kata. Emang gak ada yang lain. Orang mau bikin kata-kata yang enak dibaca dong. Ayo pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibacanya. Didengarnya juga enak. Indonesia nggak bisa, nggak kekurangan bahasa yang bagus lah. Bener, Po? Ini bagaimana kagak takut? Untung sekarang udah kagak ada berita gituan di TV. Menurut TV-nya kena renyak semua. TV-nya udah renyak semua. Wah, mau pakai gituan, setebok apa-apaan tuh, kok. Wah, ilaha illallah. Nah, beli itu 300.000. Wah, ilaha illallah. Kalau nggak begitu kagak nonton lah. Oh, semuanya semut mulu isinya. Ya pokoknya rakyat lagi susah, tambah susah, kemiskinan, disuruh doang 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ayo Bu, ayo memakai masker ya, jangan lupa ya, pret. Kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M, sial, diangkalan banget. Rakyat lagi susah, enak buat kita. Nih kalau ngeritik begini kena undang-undang nih. Udah disahkan kemarin undang-undang, ngeritik pemerintah, ngata-ngatain pemerintah, kena pasal, tangkep, pret. Kalau jangan kagak mau dikritik, jangan jadi pemerintah dong, bener. Kalau jadi penguasa, ya kalau jadi pimpinan, sudah siap dikritik. Kritik itu membangun, tujuannya supaya lu jangan begitu. Rakyat lagi susah, bener. Nah, kita sekarang dibungkem, Bu, demokrasi kita. Pada ketakutan semua. Mana nih? Nah, ini adek ngikut adek. Mau ngambil rapot yang ngajak adek. Bu. Nih kemiskinan tingkatnya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan acara malam ini santunan yatim dan doa apa berkah. Anak-anak kita dapat santunan semua. Alhamdulillah. Nih, Nabi demen sama orang miskin, kemuliaannya luar biasa. Apalagi kemuliaan Rasulullah. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan tuh bareng sama janda-janda tua. Janda tua. Janda tua nih. Ya, Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua tuh nenek-nenek di belakang Rasulullah, kok. Ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Rasulullah khawatir kalau ketahuan nenek-nenek jatuh, kelihatan langsung sama Nabi, ditolongin. Rasulullah tuh nolongin. Makanya tujuannya begitu. Anak muda sekarang kan lain, kok. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di belakang juga gak tahu. Insya Allah luar biasa kemuliaan akhlak Nabi malam ini dengan tema kita meneladani adab Rasulullah dalam bermasyarakat. Nyok kita jaga akhlak kita kepada Allah, perbaikin. Amin.
Kelar maulid, akhlak sama Allah baik-baikin ya Bu. Yang belum doyan ngaji. Amin. Bis maulid nih ngaji udah. Ngaji, menunggu apaan lagi udah ngaji. Mama mah kagak pakai diperintah, emang getolan dia ngaji. Bapak nih yang rada baged. Ngaji Pak, mama mah saking rajinnya ngaji, seragamnya banyak dia. Semangat terus ya Bu. 2 kali bayar, 3 kali bayar lah ada semua. Mama kalau ngaji semangat, dia ada seragamnya. Bapak-bapak nih jarang pakai seragam. Pak ngaji Pak, jangan kalah mama nih ngaji jam 1 tengah hari, uang udah nyampe. Wah, jam masuk majlis taklim speaker dihidupin, mic dicolokin. Bu, emak tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu jangan lupa hari ini pengajian ya, Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji roh, dipanggil semua. Tuh mama ngajinya. Sambil nungguin temennya datang, dia selamatan mama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mama selawatannya. Adinul lana wal haqulana. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe Ji. Duduk sono, duduk ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Adinul lana. Assalamualaikum. Wajib duduk gelar ambal buat ustazah di situ. Waladul lana wal kullu lana dinul lana. Tuh mama juga ganti lagi selawatan itu. Kalau di Mesir tuh buat yel-yel tentara bang itu selawat. Kalau mau perang begitu tentara Mesir mah dinul lana wal haqulana waladul lana wal kullu lana dinul lana, begitu semangat jadinya. Lah pindah ke Indonesia versinya lain. Adinul lana wal haqulana. Nenek dipasangin kelenger ya. Ya Allah. Beda bang. Beda banget dah orang Indonesia sama orang-orang sono mah, orang-orang Arab bang. Kalau di Arab mah kenceng-kenceng lagunya. Semangat jadinya kita. Jadi nggak ngantuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik. Oh, semangat berangkat umrohnya. Lebih pindah ke Indonesia, labbaik Allahumma. Lelet banget kok. Orang-orang semangat nangis dah. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Maka kita kepengen perbaiki akhlak sama Allah, kita ngaji. Dosa-dosa kita dirontogin ngaji begini. Pahalanya gede banget po. Nungguin kita mau ngapain lagi, udah tua, sisa umur yang Allah kasih. Manfaatin, kita kan lagi nungguin mati doang ini giliran. Ya po, yang deket banget sama kita kan kematian. Bukan anak, bukan keluarga, bukan bini bang po lah, bukan laki. Yang deket sama kita, paling deket adalah nih kita nafas keluar, nggak masuk lagi, habis udah, segitu doang. Mau ngapain lagi? Biar ada maknanya nih maulid, biar kita cinta sama Nabi, ajaran Rasulullah praktekin. Kumpul kita di pengajian, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihatnya. Duduk bareng, Ustaz nggak bisa apa-apa, duduk aja bareng. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Saya nggak bisa baca kitab, Ustaz. Bawa. Guru kebet. Masa udah kita bawa kita nggak kebet? Guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nanya, Cing, halaman berapa ini? Lu nanya gua. Lu cuma kebet doang. Timbang begitu doang, pahalanya luar biasa kok. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita pernah sembahyang 1000 rakaat kok pahala. Bu ilaha illallah. 1000 pernah sembahyang 1000 rakaat. Terawih aja niat jadwal imam. Terawih niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, gua ukuran lama nih, lama dia kalau jadi imam. Gua enak banget kalau dia jadi imam, lama banget. Pindah lama. Lah terawih aja pindah. Bagaimana yang 1000? Makanya kalau terawih imamnya cepet, girang banget makmum. Nah, gue udah mau ngurus nih dia nih. Enak dia kalau jadi imam kan cepet banget nih, mau baca pulang nggak pakai usul lagi lu.
Nenek nyongsep juga gue ini. Kekenyangan habis buka. Ilaha illallah, luar biasa po, pahalanya gede. Mumpung kita sehat, panjang umur, amin. Ustaz, saya pengen banget ngaji, gabung ntar ah, nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang. Ya po, yang namanya kalau udah tua, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Kan begitu kata Allah. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa po. Umur 40, 30 udah pada sakit-sakitan. Mata udah pada lamur. Bener po, pandangan udah kabur, kulit pada lentur, gigi pada gugur. Ngomong udah mantur, pikul. Dikit lagi makan sama bubur. Digotong masuk ke dalam. Ini kita calon-calon jenazah. Kita nggak tahu po, yang namanya mati kan ngacak. Ustaz, saya mati lama ini jauh. Saya kan masih muda lah, mati mengacak. Kadang engkongnya duluan, cucunya seger masih. Cucunya seger, engkongnya duluan. Kebalik. Lama. Yang namanya mati kita nggak tahu. Apa-apa bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Saya belakangan. Kita nggak tahu. Atau malah sebaliknya, saya yang belakangan. Ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu. Atau malah saya yang duluan nyolatin ibu-ibu. Kita nggak tahu. Menang banyak kagak mati-mati guru. Ya Allah, Masya Allah umur. Nah kita ngaji dosa diangkat. Dosa kita diangkat kok. Dosa diangkat. Pahala gede, dosanya dirontogin, diusap, dihapus, ditipek. Godaan ada banyak emang kita mau ngaji. Ada aja bang halangannya. Bener dah. Empok udah rapi. Emak-emak malam Jumat mau yasinan. Keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah. Tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ya gerimis lagi mau ngaji nih. Ngomong dalam hati. Gerimis lagi kita juga gede. Gede bener manjur banget. Dari malam minggu udah dangdut, nah kondangan nih nonton dangdut nih seru nih, gerimis juga, deh gerimis lagi menonton dangdut, ntar juga penter kok manjur. Nih Masya Allah, godaan, tantangan, rintangan pasti ada. Ayo kita ngaji, kita kumpul, perbaiki akhlak sama Allah, biar dapat ilmu, ibadah jadi bener, alhamdulillah. Tuh. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada kita. Sesuai tema kita, meneladani adab Rasulullah dalam bermasyarakat. Kita hidup bermasyarakat, berbangsa, pakai adab. Apa adabnya? Ayo, yang kaya disebut kaya karena ada yang miskin. Benar? Jangan sombong mentang-mentang kaya. Kalau nggak ada yang miskin, nggak jadi kaya. Benar, Po? Siapa dan betapapun kita bang, pasti perlu orang lain. Yang kaya perlu yang miskin perlu yang kaya. Tinggi perlu di atasnya, Pok. Yang di atas perlu bawah, bawahan perlu atasan, atasan perlu bawahan. Jangan mentang-mentang atasan, bawahan ditindas mulu. Coba Empok pakai baju atasan doang, agak ada bawahannya, ayo dah. Nih, ayo. Kita saling perlu, hidup bermasyarakat enak. Kenapa? Beda pilihan boleh dong, boleh kan? Tapi jangan marahan, kan enak. Beda pilihan boleh, jangan marahan. Kita lagi dukung dia, dia yang nyinyir, kan PA. Tuh buzzer-buzzer pada sial di angkalan. Ketakutan itu dia, ya Bu. Jangan begitu, bersaing yang enak, yang sportif, yang sehat dong, bener. Lah iya, lu dukung dia, lah dukung aja dia, bagus-bagusin dia. Lah gua dukung yang ini, lah nggak ngapa-ngapa. Gua dukung, gua bagus-bagusin yang ini. Jangan dibanding-bandingin yang kagak-kagak. Rekam jejak, lihat dong, rekam jejak, guys, rekam jejaknya guys, lihat guys. Oke guys, para deterjen jangan macem-macem lu. Deterjen, netizen. Makanya kita kepengen, ayo kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Walaupun gak selalu bersama-sama. Kan begitu kok. Hidup itu yang enak kayak 5 jari. 5 jari kan beda semua. Ini 5 jari beda bang. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kan cakep ini. 5-5-nya beda. Coba kalau kompak bersatu. Enak. Nampar bisa, mukul bisa. 5 jari. Coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar kok lah, begini aja.
Nampar pakai tunjuk kagak sakit. Kalau lima-limanya bersatu, simbol ada di dalam jari ini dalam bermasyarakat. Apa? Jempol, simbolnya pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep. Bagus. Jempol. Dikiniin, nyungsep. Bener, Pok? Kudu ada jempol. Yang ini telunjuk. Siapa dia? Orang kaya. Simbolnya telunjuk. Makanya dia simbolnya telunjuk. Kalau kena nunjuk, rapi. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi, Bang. Bangun musola, Bang, di sana. No, musola bangun di sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditakut orang. Agak model lu, nunjuk-nunjuk aja. Lu emang lu sapal lu. Orang kaya mah beda kok, duduk bareng orang kaya, duduk bareng rame-rame. Orang kaya kentut, Frank. Temennya sebelah ngomong, waduh, Bapak sehat. Sehat Bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully, dikatain kok, buang kayak lu. Ya, punya adab bener lu kentut sembarangan. Lu pindah sana pinggir kali, diusir. Makanya tunjuknya simbol orang kaya. Yang ini jari tengah. Siapa? Simbol TNI Polri. Polisi TNI adanya jari tengah. Jari yang paling tinggi jari tengah. Kenapa? Karena adanya di tengah. Di tengah supaya apa? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral di tengah-tengah ditaruh. Makanya dia netral. Netral ya. Lu netral. Kesono kagak, kemari kagak. Jangan lu belain yang ono mulu. Netral. Tengah-tengah. Netral dong. Netral. Oke. Yang ini jari manis, simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Bener kan, Mbak? Yang ini kelingking. Siapa dia? Simbol kaum perempuan. Dharma wanita. Kelingking, nih. Kecil, tapi antem. Dan macam-macam sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Lah, jangan macam-macam sama kelingking, Bang. Ini kemana aja masuk dia. Fleksibel dia, mah. Ke hidung masuk. Ke kuping masuk. Lah, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Disodoknya pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes. Sesuai kemampuannya. Kalau kompak bersatu enak. Ada pejabatnya, orang kayanya, TNI, Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya. Bersatu kompak. Ingat, 5 jari ada kelemahan buat kita. Jempol, dimana-mana kalau sweet ketemu kelingking, yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huli? Bu Hawa. Jadi ada, ayo ayam beb, mam dong tayang, mam. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau godaan perempuan teklok. Nabi Adam aja kerayu kok. Dia makan buah huli nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki laki kita ada jendolannya di leher. Kaum Adam ada jendolannya, itu buah huli. Kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher kaki mpok. Tanya pelan-pelan, Bang ini buah huli ya. Tuh. Ini Ibu Hawa mau makan buah huli nggak nyangkut di leher. Leher perempuan licin. Sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas sampai di dada nyangkut. Alhamdulillah kok nyangkut di dada, bersyukur. Coba kalau nyangkut di dengkul. Bayangin ayo kalau nyangkut di dengkul. Ribet banget nyangkut di dengkul. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul. Mimi sayang, Mimi ribet. Nyampe di dada terbelah 2. Alhamdulillah. Syukur terbelah 2. Nah, kalau 1 doang kayak tumor dong. Tahu aja po, udah malam mau ngapain lagi. Haji Nasir salah ngundang Ustadz ini. Ustadz PA diundang.
Nih Masya Allah. Kalah sama kelingking, sweet, jempol mah, ibu. Tapi nggak selamanya menang bang, kelingking kalau sweet. Tapi kalau ketemu telunjuk, baru kalah kelingking. Telunjuk kan orang kaya, kelingking perempuan. Gua asal ngeliat duit udah begini aja, teplok dia. Bukannya matre, bukan. Itu udah bawaan lahir. Perempuan lahir ke dunia bawaannya kodratnya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazahnya yang ngajarin, ngaji dia. Emosinya bisa hilang, ada ilmu agama diajarin sama gurunya. Yang kagak hilang, mata duitan. Bener. Makanya bang, nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit tuh. Duit apa nih lu selipin di sini bang? Duit sial. Iyalah, gua udah umpetin masih ketahuan sama lu, itu sial banget duit. Ya Allah, Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan sesuai amanat dari Bapak Camat kita tadi. Ayo jaga kebersamaan, berakhlak kepada sesama kita, dan yang ketiga dianjurkan berakhlak kepada apa? Kepada alam, Bu. Alam kita udah banyak yang bersahabat dengan kita, Bang. Kenapa musibah datang silih berganti sama kita? Di negeri kita luar biasa. Belum lama Cianjur dihajar gempa, pindah lagi ke Garut, pindah lagi ke Sukabumi, pindah lagi ke sono ke Jawa ya po. Banyak banget gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk hanya tunduk sama Sang Khalik. Kata Allah, gunung batuk. Batuk tuh gunung bang. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru belum lama kok ampeg. Gunung pada demo. Kata Allah, air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Masya Allah, banjir bandang kok, banjir. Air bang, jangan macam-macam sama air. Bini kita aja kena air gendut, jangan sembarangan sama air. Macam-macam po. Angin datang yang kencang, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung kok. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliungnya nih yang bahaya. Makanya kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung meletus nggak kencang-kencang kok. Dor, segitu doang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin air supaya datang seperlunya buat kita. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin supaya niupnya nggak kencang-kencang. Artinya apa? Kita jaga, lestarikan alam kita. Nih musim penghujan udah tiba. Tadi lurah udah nyampe di mana-mana. Ibu-ibu PKK harus kita kompakin lagi, jumantik, jaga kebersihan rumah kita. Masya Allah. Kenapa? Karena alam sudah banyak yang bersahabat dengan kita. Karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Kita pengen berakhlak dengan baik. Yang baik kepada Allah, akhlak, perbaiki ibadah kita, berakhlak kepada sesama kita, jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Insya Allah dengan kita saling menjaga kekompakan, kerukunan, insya Allah bakal terjadi kemaslahatan. Amin. Dan kita berakhlak kepada alam kita. Insya Allah Allah pelihara negara kita, kampung kita. Insya Allah dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Dan insya Allah negeri kita ke depannya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita baca Fatihah. Pok kita baca Fatihah. Sudah lapar lagi tadi, baru makan dikit ini ya. Kalau ada disiapin ya, kalau ada ya PRT, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain lagi. Dan ya, kita baca Fatihah. Tapi sebelumnya nih po ya, sebelumnya saya mau ngajak ini. Saya kemari nggak sendiri, tapi ada teman-teman yang bawa produknya namanya madu Bang Tile. Ada madu murni po, buat kesehatan, kita minum sehat seger. Empok beli aja di sana, bukan jualan ini mah ya, bukan jualan ini ya, ngajak beli aja di sana ada po ya. Ini empok beli madu, ada standnya depan sono, bukan buat saya po ya duitnya, tapi
Doain saya lagi ikhtiar, lagi usaha, depan rumah saya ada 3.000 meter, saya lagi bebasin buat pondok pesantren. Jadi ntar duit yang mau beli madu ono, duitnya saya kasih ke sono buat saya oper belanja tanah nyicil gitu ya. Doain biar kebeli tuh tanah ya. Ada di sono, mana tahu setannya bocah di mana sono ada ya. Oh iya ada di sono kok. Di sono nggak ada kali sono ya, ada di sono empok beli. Karena ini madu murni luar biasa. Ayah Haji Roma Irama udah langganan sama saya 37 liter. Dia pas minum madu saya kata dia, enak ini Ustaz Tile, segar saya. Dia itu tadinya Ayah Haji Oma minum madu dari Australia. Mahal tuh pok, 1 botol 3 juta, 4 juta dibeli. Pas diganti pakai madu saya, lah lebih enakan ini katanya, kata dia gitu. Ya, akhirnya alhamdulillah kuat sampai sekarang 76 tahun, baru ulang tahun kemarin tuh. Kuat banget kok ngangkat-ngangkat gitar kata dia. Gitarnya kan tuh yang ujungnya kagak ada 10 kilo itu. Ya Allah, aku diangkat angkat mau begini-gini mulu dia. Karena nyari ujung gitarnya. Mana ujung gitar gue nih? Ya, itu dia alhamdulillah Ayah Haji Oma sehat. Banyak udah yang pada beli kok, yang udah pada langganan. Haji Ike Nurjana, Cici Paramida, banyak dah yang lain tuh, Baby Wekal, Bang Haji Akri, banyak udah yang pada beli. Empok masa dia beli kita kagak? Ya maksudnya ada di sana ya, kalau ada. Nah ya, kalau nggak bawa duit boleh minjem sama temennya, nggak ngapa-ngapa. Ya, kalau bawa duit kagak, minjem kagak mau, malu barangkali ya, cincin gelang boleh titipin di sana handphone. Dah mudah-mudahan doain saya biar itu tanah lahan kebeli untuk pondok pesantren. Depan rumah saya ada 3.000 ya, doain po ya. Istimewa dah, ini aja kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua pada sehat, panjang umur, berkah. Rezeki kita dikasih oleh Allah lebih banyak lagi. Allah kasih keberkahan. Anak-anak kita yang lagi pada belajar, doain biar diberikan kepahaman. Allah kasih ilmu yang manfaat kelak jadi anak yang solihin dan solihat. Doain juga guru-guru kita, orang tua, bapak ibu yang udah kagak ada, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain pula pemimpin-pemimpin kita agar senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Doain juga guru-guru kita yang masih pada hidup sehat walafiat, panjang umur, diberikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua. Buat para ibu bapak yang telah mensukseskan, memberikan sebagian rezeki buat kegiatan acara malam ini, buat santunan juga. Saya yakin apa yang bapak ibu keluarin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Ntar ada guru kita yang baca doa. Ya, jangan lama-lama, ntar juga ibu tungguin ya, doa dulu, jangan pulang ya. Doa dulu, jangan pulang bang. Doa dulu, ntar doa. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe